Bagaimana kita menghabiskan hari-hari kita, tentu saja, adalah bagaimana kita menghabiskan hidup kita. Kutipan dari Annie Dillard ini kayaknya pas banget ya buat kita semua. Kita kan setiap hari pasti berjuang nih, ngatur jadwal. Anda juga pasti ngerasain lah, lihat to-do list panjang banget terus rasanya, aduh, pusing kewalahan. Nah, di penjelajahan kita kali ini, kita mau coba bedah soal penjadwalan ini. Kelihatannya sepele ya, tapi krusial banget. Kita bakal lihat dari kacamata ilmu komputer, spesifiknya dari bab 5 buku Algorithms to Live By. Jadi sumber kita buku itu. Misinya apa? Kita mau gali wawasan sama strategi praktis dari algoritma komputer buat bantu Anda kelola waktu dan tugas. Biar nggak cuma dengerin saran-saran manajemen waktu yang kadang malah bikin bingung kan. Ada yang bilang kerjain yang 2 menit dulu. Ada yang bilang kerjain yang paling susah. Bingung deh. Penjadwalan ini emang paradoks ya. Semua orang lakuin, tapi susah banget buat bener-bener jago. Iya, menariknya ilmu komputer itu ngeliat penjadwalan bukan cuma urusan kita sehari-hari, tapi sebagai masalah komputasi inti. Sama aja kayak mesin, kita punya sumber daya terbatas, terutama waktu, terus gimana caranya ngurutin kerjaan. Nah, ilmu komputer itu nawarin kerangka berpikir yang terstruktur, bukan cuma satu aturan saklek, tapi berbagai pendekatan. Tergantung apa sih yang mau Anda capai gitu. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Misal nih, tujuan kita sederhana banget, cuma pengen mastiin nggak ada kerjaan yang telatnya parah banget. Biar nggak ada, katakanlah pelanggan yang ngamuk karena nunggu kelamaan. Ada nggak cara sistematisnya buat ini? Ada. Kalau di istilah komputer, tujuan itu namanya meminimalkan keterlambatan maksimum. Minimizing maximum lateness. Nah, untuk tujuan spesifik ini, ada algoritma yang optimal dan untungnya simpel banget. Namanya Earliest Due Date atau EDD. Ya persis kayak namanya aja, kerjain tugas berdasarkan tanggal tenggatnya, yang paling mepet duluan. Oh, jadi diurutin aja berdasarkan deadline ya? Betul. Urutin semua kerjaan berdasarkan deadline, terus kerjain dari yang paling atas. Ini cara paling oke buat mastiin nggak ada keterlambatan yang parah banget. Tapi ingat ya, ini optimal hanya buat tujuan itu. Masuk akal sih buat hindarin masalah paling gede. Tapi kayaknya strategi EDD ini agak lambat ya rasanya. Bisa jadi tugas gede yang deadline-nya masih jauh, ketunda terus gara-gara tugas kecil yang deadline-nya dekat terus muncul. Gimana kalau prioritasnya itu pengen cepat-cepat nyoret tugas dari daftar? Biar kelihatan progresif gitu, banyak yang selesai. SPT. Gimana tuh cara kerjanya? Prinsipnya, kerjain tugas berdasarkan estimasi lama pengerjaannya. Yang paling cepat selesai, itu yang didahulukan. Misal ada tugas 10 menit, 1 jam, sama 3 jam. Ya kerjain yang 10 menit dulu, baru 1 jam, terus 3 jam. Oh, biar cepat bersih gitu ya tumbukan kerjaannya. Betul banget. Ini cara paling cepat buat ngerasain lega lihat daftar tugas berkurang. Beda banget kan sama EED yang fokusnya ke deadline? Oke, SPT fokus selesaikan yang cepat, tapi bukannya ini ada resikonya ya? Nanti tugas besar yang mungkin jauh lebih penting malah ketunda terus cuma gara-gara lama. Kayak misalnya bikin laporan triwulanan dibanding balas beberapa email singkat doang. Nah, itu dia dilemanya. Disinilah konsep bobot atau pentingnya tugas masuk. Ini bawa kita ke metrik ketiga, meminimalkan jumlah waktu penyelesaian tertimbang, minimizing the weighted sum of completion times. Jadi tiap tugas kita kasih bobot nih, seberapa penting dia. Oke, terus gimana algoritmanya? Algoritma optimalnya namanya Weighted Shortest Processing Time, WSPT, atau sering juga disebut aturan Smith. Kuncinya itu ngitung rasio, pentingnya tugas, bobotnya, dibagi sama lama pengerjaannya, durasinya. Terus, prioritaskan tugas yang rasionya paling tinggi. Jadi cari yang nilainya paling gede persatuan waktu gitu ya? Tepat, kerjain dulu tugas yang ngasih imbalan paling besar per menit atau per jam waktu kita. Analoginya bagus di buku itu. Kayak hewan cari makan. Pasti milih yang kalorinya paling banyak tapi paling gampang didapat kan? Rasionya paling bagus. Atau kayak strategi lunasin utang debt avalanche. Bayar dulu yang bunganya paling tinggi. Karena biaya per waktunya paling gede. Jadi WSPT ini fokusnya ke efisiensi nilai, bukan cuma cepat atau tepat waktu aja. Wah, ini cara pandang baru nih. Bukan cuma soal kelar cepet, SPT, atau nggak telat, EDD, tapi nilai per menit yang kita dapat, WSPT. Oke. Sampai sini sih strateginya kedengeran logis ya. Tapi kan dunia nyata sering lebih kacang balau ya.
Apa aja sih biasanya yang bikin strategi ideal ini jadi berantakan? Saya kepikiran tuh banjirnya hal-hal kecil yang minta perhatian terus, gangguan-gangguan gitu. Itu gangguan klasik banget. Kalau di komputer bisa disamain kayak serangan denial of service. Jadi sistemnya dibikin sibuk ngeladenin permintaan remeh-temeh sampai nggak bisa ngerjain tugas utamanya. Di buku itu ada contoh lucu dari X-Files ya. Vampir yang OCD banget gagal gigit korban gara-gara si korban numpahin biji bunga matahari. Iya, iya inget. Terus si vampirnya mungutin satu-satu gitu ya? Betul, dia ngerasa harus mungutin semua biji itu sampai akhirnya matahari terbit. Gagal deh dia. Ini contoh ekstrim gimana tugas sepele kalau nggak dikelola bisa nyedot semua waktu dan energi kita. Akhirnya kerjaan penting yang bobotnya tinggi malah nggak kesentuh. Ini malah jadi argumen kuat buat pakai strategi berbasis bobot kayak WKST. Jadi kita punya alasan buat, ya udah abaikan atau tunda aja gangguan yang nilainya rendah demi fokus ke yang utama. Oke, jadi abaikan gangguan kecil demi fokus ke yang besar. Kedengerannya bijak, tapi kadang masalahnya lebih pelik deh. Gimana kalau ada situasi, tugas kecil, nggak penting-penting amat sih bobotnya, tapi secara teknis malah ngehalangin selesainya tugas besar yang penting banget. Misalnya nih, saya butuh approval cepat dari si A buat lanjutin proyek gede, tapi si A lagi sibuk rapat yang sebenarnya nggak krusial-krusial amat. Gimana tuh? Nah itu. Anda baru aja deskripsiin masalah klasik di ilmu komputer. Namanya priority inversion, inversi prioritas. Persis kayak yang Anda bilang. Tugas prioritas rendah, rapat nggak penting tadi, lagi ngunci sumber daya, misalnya waktu si A, yang dibutuhin sama tugas prioritas tinggi, approval Anda. Akibatnya tugas saya macet dong. Betul. Tugas prioritas tinggi Anda jadi mandek. Yang ironis, kadang malah ada tugas lain yang prioritasnya menengah, tapi nggak butuh si A, dia jalan terus, nyalip tugas penting Anda yang lagi nungguin. Ini bukan teori doang loh. Di buku itu diangkat kisah nyata. Taruhannya tinggi banget. Wahana Mars Pathfinder NASA tahun 77. Oh iya, kenapa tuh wahananya? Wahananya itu sering banget ngeriset sendiri tanpa sebab jelas. Pas diselidiki, ternyata biang keroknya ya inversi prioritas ini. Ada tugas ngumpulin data cuaca, prioritas rendah, lagi pakai jalur data sistem. Terus, tugas sinkronisasi sistem, prioritas sangat tinggi, butuh jalur data itu, tapi harus nunggu. Sementara itu tugas komunikasi, prioritas menengah, yang nggak butuh jalur data itu, jalan terus nyedot prosesor. Akibatnya apa? Si tugas data cuaca nggak kelar-kelar. Tepat. Dia nggak kelar, nggak ngelepasin jalur data. Tugas prioritas tinggi nunggu kelamaan, akhirnya sistem keamanan nganggap ada masalah, terus reset. Wah, repot juga ya. Terus solusinya gimana? Solusinya, konsep priority inheritance, pewarisan prioritas. Gampangnya, tugas prioritas rendah yang lagi ngeblokir itu, dia dipinjemin sementara level prioritas tinggi dari tugas yang dia blokir. Dengan status penting baru ini, sistem bakal dahulukan dia, biar cepat selesai dan ngelepasin sumber dayanya. Di buku itu ada kutipan lucu dari Mitch Hedberg ya, kalau kamu gampang kebakar dan punya kaki, kamu nggak akan pernah ngalangin pintu darurat. Logikanya mirip. Iya, iya. Biar cepat minggir gitu ya. Betul. Pas ada bahaya, tugas penting nunggu, si penghalang, tugas nggak penting, jadi dianggap penting juga, biar cepat minggir. Buat kita sehari-hari, ini pengingat aja buat ngenalin kapan tugas remeh nahan sesuatu yang gede. Dan mungkin perlu ada cara buat maksa biar cepat kelar. Wow, kasus Pathfinder itu nunjukin banget ya pentingnya. Oke, selain inversi prioritas, ada lagi nggak kerumitan lain? Misalnya, fakta kalau banyak tugas tuh nggak bisa langsung dikerjain aja, harus nunggu tugas lain kelar dulu. Kayak nggak bisa ngecat tembok sebelum diplester, gitu kan? Tepat sekali. Itu namanya precedence constraints, batasan urutan. Adanya dependensi antar tugas ini pengaruhnya gede loh ke strategi kita. Contohnya IDD tadi. Kalau ada batasan urutan, IDD jadi lebih ribet. Tapi, untungnya, ada ilmuwan komputer namanya Eugene Lawler, tahun 68. Dia nemuin cara cerdik. IDD dengan batasan urutan masih bisa dipecahkan optimal dengan kerja mundur. Kerja mundur gimana tuh? Intinya, lihat semua tugas yang nggak punya kelanjutan. Nggak jadi syarat buat tugas lain. Pilih di antara itu yang deadline-nya paling akhir, terus jadwalin dia di slot paling belakang. Ulangi terus. Tapi, penemuan Lawler yang paling bikin kaget itu soal SPT, Shortest Processing Time. Begitu ada batasan urutan, strategi SPT yang tadinya gampang dan optimal mendadak jadi intractable. Intractable, maksudnya gimana tuh?
Susah gitu ya? Susah banget. Intractable itu artinya, para ahli yakin nggak ada algoritma efisien atau jalan pintas yang bisa nemuin solusi terbaik 100% kalau tugasnya banyak dan saling terkait gitu. Kompleksitasnya meledak. Ini penting banget. Cuma nambahin syarat A harus selesai sebelum B, beberapa masalah jadwal berubah dari gampang jadi susah luar biasa secara fundamental. Batasan urutan yang bikin intractable lah. Rasanya kok jadi agak pesimis ya bisa ngatur jadwal bener-bener. Ada nggak sih secercah harapan gitu? Sesuatu yang justru bisa nyederhanain semua ini, jangan nambah rumit terus dong. Haha, ada kok. Ada satu konsep kunci yang kuat banget di penjadwalan. Preemption. Kemampuan buat mengambil alih. Maksudnya, kita boleh nih ngewaktuin sementara tugas yang lagi dikerjain, terus pindah ke tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Nanti bisa balik lagi ngelanjutin tugas pertama dari titik terakhir. Oh, jadi bisa di-pause terus ganti gitu ya? Betul, kemampuan preemption ini ngubah permainan banget. Banyak masalah penjadwalan yang tadinya rumit atau bahkan intractable kayak variasi EDD atau SPT, kalau ada tugas baru datang yang bisa muncul kapan aja, jadi bisa dipecahin lagi secara efisien kalau preemption dibolehin. Dengan preemption, kita bisa pakai varian SPT, namanya Shortest Remaining Processing Time, SRTP. Bedanya apa sama SPT biasa? Aturannya gini, setiap saat kerjain tugas yang sisa waktu pengerjaannya paling singkat. Kalau ada tugas baru datang yang bisa kelar lebih cepat daripada sisa waktu tugas yang lagi kamu kerjain, ya udah langsung ganti aja. Dan SRPT ini tetap optimal buat meminimalkan total waktu penyelesaian bahkan di situasi yang dinamis. Oke, jadi fleksibilitas buat ganti-ganti tugas itu kuncinya. Kalau kita gabungin ini sama konsep bobot atau nilai tugas tadi, gimana cara terbaik buat terapian peralihan ini? Biar jelas gitu, kapan harus ganti, kapan harus tahan dulu. Nah, disitulah SPT Preemptive Weighted Shortest Processing Time dengan preemption jadi jagoannya. Buku itu nyebutnya kayak pisau Swiss Army penjadwalan. Strategi serbaguna yang tangguh banget, efektif meskipun tugas baru terus datang dengan bobot dan durasi nggak pasti. Oke, pisau Swiss Army. Aturannya gimana tuh? Aturannya simple tapi kuat. Evaluasi ulang terus-menerus. Setiap ada tugas baru masuk atau pas kita selesai satu bagian kerjaan, tanya diri sendiri, apakah rasio pentingnya dibagi sisa waktu buat tugas baru ini lebih tinggi daripada rasio yang sama buat tugas yang lagi saya kerjain? Kalau iya, ya udah ganti. Kalau enggak, ya lanjutin aja kerjaan yang sekarang. Wah, keren juga ya. Iya, dan yang hebat, strategi ini terbukti optimal atau dekat banget sama optimal buat macam-macam tujuan sekaligus. Termasuk minimalkan total waktu penyelesaian tertimbang, jumlah keterlambatan tertimbang. Buat Anda, ini artinya jangan kaku sama rencana awal, tapi aktif terus nilai ulang prioritas berdasarkan info terbaru. Terus-menerus evaluasi ulang dan siap ganti tugas. Kedengerannya super adaptif sih, tapi kok kayaknya capek ya. Pasti ada biayanya kan tiap kali kita ganti fokus. Perlu waktu buat masuk lagi ke alur kerja, ingat-ingat detailnya, siapin file atau alat lagi. Bukannya malah jadi nggak efisien ya? Ah, iya, ini disebut trashing bukan sih? Rasanya sering banget ngalamin pas Senin pagi. Anda kena poin pentingnya. Ada biaya nyata namanya context switching. Peralihan konteks. Tiap kali kita ganti tugas beda, otak kita perlu waktu dan energi buat muat ulang info soal tugas baru itu. Kalau gantinya keseringan dan kecepatan, kita bisa kejebak kondisi namanya trashing. Persis kayak yang Anda rasain itu. Sibuk banget tapi nggak ada yang kelar gitu ya? Betul, kita abisin hampir semua energi cuma buat lompat-lompat antar tugas tapi nggak ada kemajuan berarti. Analogi di komputer pas banget. Kayak komputer lama, RAM-nya kecil, tapi dipaksa jalanin banyak program. Dia bakal sibuk terus mindahin data bolak-balik antara RAM sama hard disk. Abis waktu buat mindahin doang, bukan buat jalanin programnya. Buat kita, ya itu tadi, perasaan super sibuk tapi nggak produktif. Lompat dari email, ke meeting, ke chat, ke draft laporan. Tapi akhir hari, kok nggak ada yang benar-benar selesai ya? Persis, kayak hamster lari di roda. Terus gimana dong caranya keluar dari lingkaran setan trashing ini? Atau lebih bagus lagi, gimana cara ngindarinya? Ada beberapa strategi efektif nih. Banyak yang inspirasinya dari cara OS komputer modern ngelola ribuan proses tanpa trashing. Pertama, kurangi frekuensi ganti tugas secara sadar.
Anehnya, kadang ngerjain sesuatu meskipun urutannya nggak 100% optimal menurut WSPT bisa lebih baik daripada diam aja, karena kebanyakan mikir mau ganti kemana. Buku itu cerita soal kernel Linux. Pernah sengaja ganti algoritma penjadwal yang pinter tapi lambat, jadi algoritma yang kurang pinter tapi cepet ngambil keputusan. Hasilnya? Sistem malah lebih responsif. Oh, jadi kadang nggak usah terlalu sempurna gitu ya? Perlu ngerespon info baru? Jadilah seresponsif yang perlu, tapi jangan lebay. OS kan pakai irisan waktu. Kalau keseringan ganti proses, irisan waktunya jadi kecil banget. Waktu habis buat ganti-ganti doang. Buat kita, tentuin batas waktu respon yang realistis. Misal, cek email cuma jam sekian dan sekian, jangan tiap ada notif, biar ada waktu buat fokus. Oke, batasi respon. Terus apa lagi? Ketiga, praktekkan interrupt coalescing, penggabungan interupsi. Artinya, kelompokkan tugas kecil yang sejenis, kerjain sekaligus. Contohnya, bayar semua tagihan bulanan barengan, proses klaim reimburse seminggu sekali, balas chat nggak penting 2 kali sehari. Di buku ada kisah Peter Norvig dari Google kan, dia sadar nggak efisien bolak-balik ke pusat kota 3 kali sehari buat 3 urusan beda yang bisa digabung jadi satu. Ah, iya bener juga. Kayak layanan pos ya, ngumpulin dulu baru kirim. Persis. Itu contoh penggabungan interupsi alami. Oke. Banyak banget nih wawasan baru dari ngeliat penjadwalan pakai kacamata ilmu komputer. Kalau ditarik benang merahnya nih, apa aja pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang? Intinya mungkin ada beberapa poin ya. Pertama, penjadwalan itu nggak satu resep buat semua. Beda tujuan, ya beda strategi. EADD buat hindari telat parah, SPT buat kelarin banyak tugas cepat, WSPT buat maksimalkan nilai waktu kita. Kedua, dunia nyata itu ribet. Ada inversi prioritas, ada tugas yang saling bergantung, dan beberapa masalah jadwal emang susah banget dipecahin optimal. Ketiga, preemption, kemampuan buat ganti tugas itu kunci kuat. Bisa nyederhanain masalah rumit. Keempat, WSPT preemptif, lihat bobot, sisa waktu dan siap ganti, itu kayak strategi andalan yang tangguh hadapi ketidakpastian. Kelima, dan ini penting banget, biaya ganti fokus, konteks switching, itu nyata. Jebakan trashing, sibuk tapi nggak produktif, itu ancaman serius. Perlu dihindari dengan ngatur frekuensi ganti tugas, batasi respon, dan kelompokan tugas. Interrupt coalescing. Jadi, ilmu komputer ini nggak ngasih satu jawaban pasti, tapi lebih kayak ngasih peta buat ngerti konsekuensi pilihan kita dalam ngatur waktu ya. Kenali tujuan, pahami masalahnya, pilih strategi, sambil waspada sama biaya tersembunyi kayak ganti fokus itu. Tepat sekali, bukan soal ikutin aturan kaku, tapi punya kerangka pikir yang lebih bagus. Kapan prioritasin deadline, kapan kecepatan, kapan nilai per jam. Sadar juga kalau kadang solusi terbaik teori itu mungkin terlalu mahal ongkos gantinya. Jadi yang cukup baik tapi simpel malah lebih efektif. Dan intinya ya menyeimbangkan tuntutan yang macam-macam sambil aktif jaga fokus dan energi kita. Efisiensi yang didapat dari milih strategi tepat atau ngelola gangguan secara sadar, itu seringkali bisa bikin kaget loh hasilnya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau kita ingat ada biaya ganti fokus dan bahaya trashing, gimana kalau strategi jadwal optimal buat Anda itu kadang justru berarti sengaja memperlambat respon Anda ke hal-hal baru? Atau bahkan sengaja milih buat ngabaikan beberapa hal kecil demi jaga energi dan fokus buat nyelesain kerjaan besar yang beneran penting. Coba deh pikirin, ada nggak satu aja kebiasaan super responsif Anda sekarang, mungkin cek notif tiap menit, atau langsung balas tiap chat, yang bisa Anda coba ubah minggu ini, buat dapetin lagi sedikit ruang fokus yang lebih dalam? Pertanyaan bagus tuh buat kita renungkan sama-sama. Sekian dulu telaah mendalam kita tentang seni dan sains penjadwalan kali ini.